Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak soleh dan soleha. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk ke materi pembelajaran lagi. Setelah pekan kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian pertama ya. Sekarang kita masuk ke materi kelima. Sebelum kita mulai, dipersiapkan memang alat tulisnya jika ada yang ingin dicatat dan buku cetaknya. Hari ini kita masuk di halaman 21. Bisa dibuka di bukunya halaman 21 bagian D. Ya, sebelum dimulai kita membaca doa dulu ya. Baca doa belajar Ibu bimbing. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita mulai. Nah, hari ini materinya itu bagian D. Pakanoto karuru kalimat subjek, predikat, objek atau biasa disingkat SPO. Jadi artinya pakanotoka artinya kasih bagus atau kasih rapi. Ruru itu dulu kalimat, subjek, predikat, objek. Jadi kita di sini materi ini akan menentukan kalimat mana yang subjek, yang mana predikat, dan yang mana yang objek. Jadi kita akan menyusun rapih kalimat SPO. Bisa dilihat di sini kompetensi dasarnya itu memahami imbuhan atau prefix, subjek, predikat, objek SPO. Materi pembahasan itu nanti ada dua. Yang pertama, memahami imbuhan, subjek, predikat, dan objek. Jadi anak soleh dan soleh harus sudah tahu memahami apa itu imbuhan, subjek, predikat, objek. Dan nanti yang kedua, menggunakan imbuhan tersebut ke dalam kalimat. Kita akan pelajari yang bagian A ini dulu ya. Bagian A-nya. Sekarang bisa dilihat di bukunya juga, yang sudah punya buku bisa dilihat di bagian bawahnya. Nah, itu bagian D, pakanoto karuru kalimat, subjek, predikat, objek. Nah, panotoka pakalembarana riambenahi. Jadi tentukan yang mana yang benar di bawah ini. Nah, ini sudah dengan jawabannya, ini penjelasannya. Jadi kalimat pertama, Pak Iqbal nompakagali janja. Pak Iqbal nompakagali janja. Nompakagali itu artinya membersihkan. Janja itu artinya selokan atau got ya. Jadi Pak Iqbal membersihkan got. Nah, di sini Pak Iqbal itu adalah berperan sebagai subjek. Nompakagali atau membersihkan itu predikat. Nah, objeknya apa? Objeknya itu janja atau selokan. Jadi sudah bisa difahami ya. Bagian B, itanti nontadiaka rumpu. Jadi tanti nontadiaka artinya membuang, rumput itu sampah. Rumpu itu sampah. Jadi tanti membuang sampah. Nah, subjeknya itu tanti. Nontadiaka artinya membuang itu predikat. Nah, rumpu di sini itu berperan sebagai objek. Nah, bagian C, doyata nisaeve iwati. Nah, doyata itu artinya halaman. Nisaeve itu artinya disapu. Iwati itu iwati. Jadi halaman atau doyata itu berperan sebagai objek. Nisaeve itu predikat. Nah, wati itu sebagai subjeknya. Nah, yang terakhir, utakelo nibokoisi ina. Jadi sayur kelor nibokoisi dibersihkan atau dicuci oleh ina. Ina ini ibu. Nah, jadi utakelo sedang dibersihkan oleh
ina. Utakelo di sini adalah objeknya. Nibokoishi itu predikatnya dan ina itu subjeknya. Nah, jadi itu ya cara untuk mengetahui yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek. Nah, untuk lebih gampangnya perlu anak soleh-soleha ingat bahwa setiap orang ada orang di kalimat itu, maka orang tersebut akan berperan sebagai subjek. Dan apapun bendanya di situ, maka akan berperan sebagai objek. Dan yang lain kata kerjanya itu berperan sebagai predikat. Jadi ulang ya. Nah, setiap nama orangnya yang ada di kalimat itu akan berperan sebagai subjek. Maka itu subjeknya. Nah, kalau kata kerjanya itu akan selalu menjadi predikat. Dan benda atau alat yang dia gunakan ataupun benda itu akan berperan sebagai objek. Jadi seperti itu ya. Nah, coba kita latihan bersama di sini. Jadi ini tidak dikerjakan ya. Tak usah dikirim ke ibu. Ini latihan bersama kita lakukan di sini sekarang. Nah, tueiku no dundushi bunga. Tueiku no dundushi bunga. Jadi tueiku di sini artinya adikku. No dundushi itu artinya menyiram. Terus bunga. Jadi adikku sedang menyiram bunga. Kita lihat bagaimana aturan SPOK-nya. Nah, tueiku, adikku itu sebagai subjek. Nah, no dundushi itu kata kerja kan, jadi dia predikat. Nah, bunganya itu sebagai objek. Nah, yang kedua, uve na nipakaupu iadi. Uve ini tahu atau tidak apa artinya? Uve ini artinya air. Air, nipakaupu itu dihabiskan. Dihabiskan adi. Kita lihat. Jadi uve na itu adalah objeknya. Nipakaupu kata kerjanya itu merupakan predikat. Dan adi adalah subjeknya. Jadi seperti itu ya. Nah, insya Allah gampang ini difahami karena kalian sudah pernah pelajari ya. Sampai sini dulu materi untuk hari ini. Jangan lupa berlatih-latih di rumah dan diperhatikan baik-baik materinya. Jika masih belum difahami silakan dinonton kembali ya. Ibu akhiri dengan beristighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.